Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sebaik-baik perkara adalah sikap pertengahan, tidak melampaui batas yang digariskan syariat dan tidak berada di bawah batas yang telah digariskan oleh syariat. Berlebih-lebihan atau melampaui batas, baik dalam keyakinan, perbuatan atau perkataan, akan memunculkan pada diri seseorang benih-benih kezaliman dan permusuhan. Benih kezaliman dan permusuhan inilah yang kemudian cepat membesar dan menghancurkan umat-umat terdahulu. Halakal mutanadzifun. Hadis ini diulang sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu Hatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Hadirin rahimakumullah. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan. Imam An-Nasafi dalam Madrik At-Tanzil wa Haqa'iq At-Ta'wil atau dikenal dengan nama Tafsir An-Nasafi menjelaskan tentang makna wasat dalam ayat di atas dengan mengatakan, artinya kami Allah telah menjadikan kalian umat pertengahan antara sikap melampaui batas dan sikap teledor dan meremehkan. Sesungguhnya kalian wahai umat Muhammad tidaklah melampaui batas seperti sikap kaum Nasrani yang menyifati Isa dengan sifat ketuhanan, dan tidak pula bersikap merendahkan seperti sikap kaum Yahudi yang menuduh Maryam sebagai pelaku zina dan Isa sebagai anak zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah perkara yang tengah-tengah. Hadirin rahimakumullah. Allah memuliakan umat Nabi Muhammad dengan menjadikan mereka umat yang wasata, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, tidak melampaui batas yang digariskan oleh syariat dan tidak bersikap teledor sehingga berada di bawah garis yang ditentukan syariat. Islam mengajarkan kepada kita untuk membuang jauh-jauh ekstremisme dan terorisme. Penyebab ekstremisme dan terorisme adalah bersikap berlebih-lebihan dalam masalah agama, dan penyebab sikap berlebih-lebihan dalam agama adalah kebodohan. Ya ayyuhan nasu iyyakum wal ghuluwa fid din. Wahai manusia, hindarkanlah diri kalian dari sikap berlebih-lebihan dalam beragama, karena sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sebaik-baik perkara adalah sikap pertengahan, tidak melampaui batas yang digariskan syariat dan tidak berada di bawah batas yang telah digariskan oleh syariat. Berlebih-lebihan atau melampaui batas, baik dalam keyakinan, perbuatan atau perkataan, akan memunculkan pada diri seseorang benih-benih kezaliman dan permusuhan.
Benih kezaliman dan permusuhan inilah yang kemudian cepat membesar dan menghancurkan umat-umat terdahulu. Halakal mutanadzifun. Hadis ini diulang sampai 3 kali oleh Rasulullah. Halakal mutanadzifun, binasalah orang-orang yang melampaui batas. Sikap ekstrim jelas tidak hanya membinasakan pelakunya, tapi juga meluluh lantakkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, maka Allah mengatakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Wala taqulu 'alallahi illal haq. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Hadirin rahimakumullah. Seorang muslim meyakini bahwa Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Seorang muslim tidak mengangkat derajat Nabi sampai ke derajat ketuhanan kemudian menyembahnya, tapi tidak juga menurunkan derajatnya sampai mengatakan beliau sama saja dengan semua makhluk. Seorang muslim yang moderat tidak mengikuti pendapat Khawarij yang sangat mudah mengkafirkan orang-orang yang tidak sependapat dan sepaham dengan mereka. Mereka bahkan mengkafirkan seluruh pelaku dosa besar serta menghalalkan darah dan harta mereka. Seorang muslim juga tidak boleh mengikuti ajaran bahwa semua agama sama, yaitu aliran yang mengatakan bahwa apapun agama seseorang kelak akan masuk surga. Paham-paham semacam itu adalah ekstremisme dalam pemikiran yang bersumber dari kesalahpahaman terhadap Al-Quran dan hadis dan harus diperangi dengan ilmu. Hadirin rahimakumullah. Penyebab paling utama dari sebuah ajaran sesat yang mungkin saja menjadi benih-benih ekstremisme adalah kebodohan dalam masalah agama. Hal itu berporos pada 2 hal. Pertama, yakni tidak menguasai seluk-beluk bahasa Arab dan berbagai gaya bahasa dalam bahasa Arab. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa sekian banyak orang tersesat dari jalan yang benar dikarenakan mereka mengikuti pemahaman orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang berbagai gaya bahasa dalam bahasa Arab. Beliau mengatakan, aksaru man tazandaqa bil Iraq li jahlihim bil Arabiyah. Kebanyakan orang yang zindik di Irak disebabkan kebodohan mereka tentang bahasa Arab. Penyebab keduanya adalah tidak memiliki perangkat keilmuan yang cukup. Ketika menjelaskan kewajiban bermadhab bagi orang awam, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa pemahaman orang awam tidak diperhitungkan sama sekali selama tidak sesuai dengan pemahaman para ulama besar. Karena sesungguhnya masalah bukan berada pada teks-teks Al-Quran atau hadis yang memang sahih, melainkan terletak pada pemahaman yang keliru tentang teks-teks tersebut. Oleh karenanya, setiap ahli bid'ah dan orang yang tersesat pun mengaku memahami ajaran-ajaran mereka yang batil dari Al-Quran dan hadis, tapi itu tidak menyelamatkan mereka dari kesalahan. Demikian penting kaidah ini untuk diikuti dan diamalkan, sehingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa seseorang yang bukan mujtahid mutlak haruslah bertaklid kepada salah satu dari mazhab 4 dan tidak boleh memahami sendiri dan mengambil langsung dari ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Hadirin rahimakumullah. Banyak sekali penyakit, racun dan wabah pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Penyebabnya adalah kebodohan dalam masalah agama dan mengikuti fatwa-fatwa aneh yang menyimpang dari sumber-sumber yang tidak jelas di masyarakat. Kami mengingatkan kepada kita semua untuk menjauhi sikap melampaui batas, dan jangan sampai kita terpengaruh dengan orang-orang yang ingin menjerumuskan kita ke dalam api neraka, terutama mereka yang merayu kita untuk membunuh orang-orang tua, perempuan dan anak-anak atas nama agama dan menyebut pembunuhan keji itu sebagai jihad. Kesemuanya itu hanya akan memuluskan keinginan musuh-musuh Islam dalam memecah belah persatuan umat Islam dengan memakai tangan orang-orang Islam sendiri. Hadirin rahimakumullah. Ekstremisme dan wasatiyah atau moderasi adalah 2 hal yang sangat bertentangan. Memerangi ekstremisme dan terorisme tidak akan berhasil dilakukan kecuali dengan menyebarkan wasatiyah. Jika cahaya wasatiyah telah tersebar, maka ekstremisme akan padam. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Mudahan bermanfaat dan membawa barakah bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.